Dari mana Pak De? Jalan Negara aman, negara? aman. Oke. Halo, sanak Indonesia yang ada di seluruh Indonesia. Saya sekarang sedang berada di salah satu base kita, dan kebetulan saat ini saya lagi bertemu dengan salah satu mbahnya apa ya? Mbahnya Demir, mbahnya Marijan. Kebetulan sampai pernah jadi ini ya Mas, sebelum memperkenalkan diri pernah jadi tokoh Mbah Marijan. Ya, pada tahun 2007. Berapa? 2007? Ya. 2007, 2020, 13 tahun. Ya. Tapi masih muda ya mbahnya ya? Wah, sebenarnya semudahnya aktingnya aja tuh. Nah, gitu. Make up. Make up. Tapi secara apa ya? Karakter cocok sih. Ya sebenarnya kalau permasalahan karakter atau tidak itu bagaimana kita bisa menjiwai tokoh yang akan kita Dalam. Nah, dan di situ bagaimana sebelum kita berakting di audien kita juga harus belajar tentang tokoh tersebut agar kita bisa masuk di dalam karakter beliau. Memainkan, mempelajari karakter tersebut. Iya. Karakter Mbah Marijan. Iya. Termasuk atribut yang dipakai atau aksesoris seperti kacamata, seperti cara memakai piskapnya, seperti cara bagaimana dia harus pakai surjan. Nah, ini juga harus kita siasati bahwa beliau itu tidak semata-mata pakai surjan seperti pada umumnya orang surjan seperti itu, karena ada perbedaan. Itu dalam acara apa tuh, Mbah? Itu acara parade lagu daerah. Oh, ada Mbah Marijan ya, ada tokoh Mbah Marijan. Sebenarnya itu hanya sebagai figur aja di dalam parade itu dianjurkan untuk mementaskan suatu lagu-lagu yang sifatnya karya. Nah, di situ melibatkan dari bahasa syair yang dikaryakan itu tersebut adalah ada di lingkup tentang Merapi. Di situ ada sosok ya Kidung Merapi waktu itu Kidung Merapi. Ya, itu sangat menceritakan kejadian nyata di Gunung Merapi. Kebetulan waktu kapan aku coba posting nih foto sampean Mbak. Lagi saat lukis. Ya. Kebetulan para sanak nih, Mbah ini kan salah satu pelukis. Nah, ada salah satu aku posting di media sosial, ada Mbah. Wih sopo Mbah Marijan. Mbah Marijan ya? Aku bilang, oh bukan Mbah Marijan, Mbah Marjan. Wah lagi tuh saat pada lagu total. Pokoknya tumplek-blek banget kayak Mbah Marijan. Kebetulan kan sampean pernah ini Mbah kasih aku foto. Nih waktu aku jadi Mbah Marijan. Make up-nya. Ini pas banget nih. Itu kalau misalkan pengen memainkan peran kayak gitu, itu butuh ini nggak sih? Maksudnya tadi kan lebih memahami karakter seperti apa. Apakah ada kajian secara spiritual untuk, kan Mbah Marijan kan bisa dibilang juru kunci Merapi. Iya. Kalau nggak kuat mungkin bisa. Kalau layaknya tuh bodek. Iya. Apakah ada unsur spiritual Iya, itu? ini Mas Ki. Sebenarnya untuk memerankan tokoh itu saja memang butuh seleksi. Wih, Ya, catat tuh sana. satu bentuk selektif itu adalah di sini juga seandainya orang itu sudah tepat pada sasaran dipilih, tetapi yang dipilih kalau tidak ada keberanian ataupun kualitas mutu pribadinya nggak kuat, beliau pasti tidak akan menerima. Kualitas mutu pribadi nggak kuat, itu pasti mental. Ya. Itu berarti cara nggak langsung sangat kuat sekali spiritual. Betul. Ya. Mungkin kalau aku memainkan aku bisa apa ya? Sebenarnya bisa hanya semua hanya sudah
bersugesti ketakutan ya, jadi menjadikan bahwa ini sesuatu yang akan terjadi pada dirinya, padahal sebenarnya tidak. Ya, kita meyakini saja. Nah, kalau dari kita bicara soal apa namanya disiplin seni ya, Mbak sendiri sebenarnya disiplin keseniannya apa sih? Apakah tadi pemain lakon? Apakah yang aku tahu kan Mbak ini bisa ngelukis? Iya. Apakah sebagai pelukis, perupa? Iya. Atau sebagai apa? Iya. Karena aku juga pernah di make upin karakter. Tuh itu asik juga tuh. Jarang-jarang juga. Nah, ya benar. Jadi biar sana yang di sana mengerti tentang seni itu sendiri. Nah, sangat bagus. Aku suka tuh pertanyaan Mas Ki seperti itu ya. Sangat suka tuh. Kita ide tapi dapat satu titik tepat pada sasaran untuk bertanya tentang seni itu sendiri. Kalau saya untuk berbicara mana yang paling cocok, semuanya itu saya pertimbangkan, saya cocok semua. Tetapi dari pilihan dari kecocokan itu saya kan bisa membedakan mana yang lebih cocok buat aku. Nah, di sini sebenarnya aku lebih cocok memerankan satu bentuk karakter tokoh. Berarti saya segmennya sebenarnya adalah saya lebih ke teater. Sedikit ya, Pak. Ya. Tetapi di sini teater karena pengaruhnya sangat besar, saya teruskan berteater itu melalui kanvas. Saya ciptakan untuk melukis itu. Tapi selain bermain media kanvas, yang aku tahu kan pemain cut juga. Ya. Nah, itu kok apa ya? Apakah itu bagian dari peran juga ya? Betul. Nah, jadi gini Mas, satu bentuk panggung, apalagi panggung itu adalah sifatnya adalah musik. Di sini sebenarnya orang yang bermain musik itu indah dan tidak indah, apakah hanya berpatokan kepada kepiawaian seorang pemain? Sebenarnya tidak. Tetapi yang mengerti tentang musik itu sendiri. Jadi bagaimana kita menciptakan musik yang sederhana menjadi indah? Musik itu berarti nggak perlu ribet ya? Nggak perlu ribet. Andai kata memang kita butuh skill, itu perlu. Tetapi skill di dalam satu tim, kita tidak bisa berbicara skill, tetapi bagaimana kita menjaga kekompakan. Kompak, tidak perlu dominan, tidak perlu menonjol personal, betul. Kecuali memang main solo ya. Ya betul. Dan di sini kan ada sesuatu bentuk tentang jenis lagu itu sendiri. Kalau memang ya memang kalau memang harus ada yang menonjol untuk lagu itu ya memang. Salah satunya umpamanya di saat ada titik-titik tertentu di dalam musik itu ada menonjolan tentang melodi, melodi itu bermain, terus drum itu bermain. Nah, di sini ada keadilan. Ada keadilan, berarti bukan hanya sebatas keadilan untuk manusia aja ya? Tidak. Dalam bermusik ya, dan bermusik medianya. perlu ada suatu bentuk keadilan, karena musik itu hanya benda, tetapi menjadi hidup yang bermain, yang menciptakan hidup. Berarti secara nggak langsung sebagai aktor juga, sebagai perupa, sebagai musisi juga, yang belum itu sebagai apa sebenarnya? Mungkin penipu ya. Mungkin penipu ya, belum ya. Belum. Saya coba juga ya. Tapi kayaknya nggak tekan kalau kita punya jiwa seperti Mas Ge, seorang seni. Saya juga seni itu macam-macam. Karena apa? Semua orang itu berseni, tetapi bagaimana memanfaatkan seni itu sendiri, karena seni itu adalah kehidupan. Seni itu adalah kehidupan. Berarti cara nggak langsung dalam kehidupan sehari-hari kita itu sebenarnya banyak unsur kesenian yang ada ya. Betul. Jiwa kita itu adalah seni, karena yang membentuk kita hidup adalah seni itu di dalam jiwa kita. Iya, kayak kita lagi bad mood, lagi stres, dengar musik. Iya. Bagian dari seni jadi refresh. Coba bayangkan seandainya dunia tanpa ada seni lukis, tanpa ada seni dokter, ada seni kesehatan, tidak ada seni parkir atau seni-seni apa yang ada di dunia ini, sepi sekali. Apalagi musik sangat sepi. Berarti kehidupan adalah seni. Ya, kehidupan adalah seni. Seni parkir. Ya, seni. Semuanya perlu skill juga kan? Betul.
kanan ternyata kiri dikasih taunya. Dan Kanan. Wah. itu sangat acting dua peran antara supir sama yang memberi apa? Ini Sama kalau campur parkir ya. sinkron pasti terjadi hal yang sesuai dengan yang diinginkan. Kalau tidak, kanan kita tetap megang kiri, ya yang terjadi beda. Kayak ibu zaman sekarang ya, sen kiri belok kanan. Ngomong-ngomong asbaknya ganggu ini. Enggak lah Pak, ini asbak bagian dari seni. Iya, itu. Seni artistik Itu properti. hanya pengen saya ini benda kebuang, biar nggak kebuang tapi ada manfaat. Ada Yang saya manfaatnya. lembangin jadi asbak. Kayak gitu. Inilah seorang kreator, kebetulan oh iya dalam ngobras ini kita juga belum tahu nih Mbah itu sebenarnya sopo sih jenengan tuh namine Iya, perkenalkan untuk kerabat-kerabat sanak yang ada di sana, nama saya Purwanto yang dikenal dengan Purwanto Kisentur. Kisentur. Artinya sentur itu teman-teman memberi nama tersebut. Saya pemain ukulele atau cuk di dalam keroncong itu cuk yang senang. Oh. Tur itu akhirnya itu tercipta nama saya menjadi sentur. Sentur. Bahkan saya bersyukur dengan mereka, kenapa nama tersebut menjadi hobi buat saya. Bener juga sih, sentur ada filosofinya dan itu bawa hoki Ya, dan menjadi awet muda juga kan. tapi nggak ada minumannya mas. Kita anggap ada. Ya ada. Kita anggap ada karena di ngobras ini kita coba ngobrol santai, ngobrol asik, ngobrol asik ala kita lah. Ya ya. Walaupun di sini tidak ada minuman, Ya. ala kita anggap aja ada minuman. Karena belum ada sponsor masuk. Mudah-mudahan habis ini Mas Ki mendapatkan suatu peluang, suatu bentuk rezeki yang terbuka. Amin. Ada sponsor yang mendengarkan hal ini karena kita sifatnya natural. Kita bicara apa adanya tentang seni itu sendiri. Ini pasti ada manfaat. Amin, karena berkesenian itu sebenarnya salah satu tadi kan kehidupan adalah seni. Berkesenian juga merupakan bentuk untuk bersosial juga. Betul. Bisa mengenal. Dulu aku belum kenal apa. Berkenalannya lewat seni. Ya. Akhirnya kita menjadi saudara kan. Dan gini, mungkin juga untuk informasi para sanak di luar, para Ya, sanak-sanak di sana, ya, semoga di seluruh antero dunia lah menyaksikan ini. Kalau nggak ada yang menyaksikan ya kita anggap aja yang menyaksikan. Ya tetap ada yang menyaksikan. Yang penting yang Maha Kuasa. walaupun itu demit. Pasti ada yang Ciptaan Maha menyaksikan. Kuasa. Iya, semua makhluk. Mbah itu kenal kesenian itu dari usia berapa sih? Saya sebenarnya dari keluarga seorang seni kacangan, artinya kacangan seni yang sifatnya adalah otodidak. Dari bapak seorang pemain wayang dan kebetulan juga tetapi tidak begitu action di dalam dunia perwayangan itu sendiri. Jikalau ada kosong dia sempat menjadikan tokoh wayang itu. Kalau ibu adalah seni batu. Itu dari umur 12 tahun saya sudah mengolah tentang seni itu sendiri. 12 tahun? Iya, 12 tahun saya mengolah seni itu. Apa yang saya olah, kenapa saya bilang bahwa seni itu kehidupan, karena saya olah di saat 12 tahun usia saya itu masih SD, saya menemukan bentuk seni yang sesungguhnya. Ya, ternyata seni berkembang di dalam kehidupan yang nyata, dan itu perkembangannya jelas-jelas tidak bisa dipungkiri bahwa seni itu adalah kehidupan. Seni itu adalah kehidupan, sepakat saya. Ya. Dan itu menjadi sebuah not juga untuk saya. Ya. Seni itu adalah kehidupan. Ya, hal yang terpenting Mas Ki, yang paling harus kita cermati seni kenapa kehidupan, kita realitas saja berbicara tentang nyata, yaitu bagaimana kita berjalan dengan kita berlari. Itu jelas. Itu seni yang benar-benar kita harus mengetahui bahwa ada gerakan langkah kita berjalan, ada gerakan langkah di mana kita berlari. Itu seni. Itu termasuk seni juga. Betul. Kayak kita ngerokoknya ada. Iya. Ada seni juga. Seni itu tidak menghilangkan naturalisasinya kita bergaya. Tidak dibuat-buat ya. Tidak dibuat Lahir sendiri. Disinilah terbentuk teater. Teater itu adalah acting yang memang natural. Ini benar-benar bisa kita nikmati di saat
menjadi suatu ketutupan. Bahkan kalau mau aku juga dalam kehidupan sehari-hari kita sudah bermain sandiwara. Betul. Kayak aku ngomong sama Ah. beda, aku ngomong sama orang tua beda, aku ngomong sama teman beda. Karena nggak langsung kan kita memainkan peran apa yang saat itu kita coba lakukan. Betul. Gitu. Jadi oh ya gini juga, kebetulan berapa setahun yang lalu kalau nggak salah ya, aku pernah satu event sama Mbak. Kebetulan Mbak ini pernah ngejuri dalam sebuah event yang diselenggarakan oleh kementerian, juri cerita bergambar. Kalau menurut pandangan Mbak sendiri, Mbak kan juga salah seorang pelukis juga. Iya. Pengaruh seni rupa, seni lukis untuk anak-anak itu sebenarnya besar nggak sih? Oh, itu sangat besar, Mas. Karena yang pertama saya bilang besar adalah membentuk mentalitas itu sendiri. Satu, Pengaruh ya? mentalitas itu tercipta di dalam goresan beliau, Ah, anak-anak itu. Nah, mental sudah tercipta di dalam goresan, itulah yang menjadikan satu bentuk bahwa seni lukis itu sudah bisa dinikmati di usia kecil. jadi kecil. Betul. Karena langsung mereka coba mengekspresikan apa yang Iya. ada di pikiran Iya. mereka. Dan paling bisa kita salahkan adalah bagaimana seorang orang tua atau penikmat di saat orang menggambar itu jangan melihat sosok itu jelek atau tidak, tetapi bagaimana anak itu berani menggoreskan satu bentuk goresan kepada media yang Media yang coba ya yang untuk dijadikan satu karya di situ. Kalau saya mendidik dengan anak-anak yang pengalaman saya menjadi pengajar itu di Papa Gading di Bina Cendekia Indonesia itu 9 tahun. Belum tahu. Ya, dan memang murid-murid saya ini sangat-sangat ini ya, karena kritik ya, dia apa-apa selalu dipertanyakan. Ini sesuatu yang luar biasa bagi saya, karena tidak sepengetahuan beliau mereka sanggup bertanya dengan hal itu. Di Al Azhar saya ngajar juga sampai pada di Molek Pondok Gede, yaitu di satu waktu. Oh. Dan saya juga pernah lihat nih Pak Dikmat, waktu satu Mas Panggung bikin sebuah event 85 Mbah ngelukis Ya. dan itu aku lihat itu tidak mau datang, itu tidak tahu aku mau karena apa tidak. Nanti aku lihat deh, aku ngerespon Iya. musik, ngerespon Ya. apa, aku ngeliat aura segala macam. Ya. Dan akhirnya yang digoreng dari kanvas itu nyambung. Itu maksudnya apa ya? Maksudnya kan tidak semua orang bisa menerjemahkan itu. Iya. Kembali lagi nih kayak tadi kayak sosok Mbak Marija. Itu apakah aman ada dari segi seni rupa, coba mengeksplor, apakah ada unsur spiritualnya juga? Ya, sebenarnya ada unsur di situ, tetapi bagaimana kita menjadikan satu bentuk karya yang sifatnya adalah untuk mengenalkan tentang seni itu sendiri di latar 5 RS. Tetapi kita yang perlu ketahui bahwa saya bisa menciptakan hal itu karena keterkaitanku dengan RS. Dalam arti RS ini dahsyat, jadi bisa seperti itu siapa saja bisa. Tapi bagaimana orang itu mensiasati lembaga itu sendiri, kekuatan lembaga itu seperti apa? Lembaga itu sendiri seperti Rumah Sepanggung itu saya perdalami, dan saya tersiap-siap juga dengan Mas G, dengan kawan-kawan, dengan berjibaku seperti apa. Nah, inilah kekuatan RS ini tidak sesuatu kekuatan yang biasa. Artinya di situ ada satu bentuk para pemain di situ yang untuk menjaga kualitas ataupun kreativitas di Rumah Sepanggung untuk menciptakan sesuatu model seni yang tingkat bermutu adalah kekuatan itu sendiri. Jadi cara nggak langsung ada energi dalam Betul. orang sendiri itu yang menguatkan aja. Bahasa yang paling ringan adalah ada satu bentuk energi daripada pemain di dalam itu sendiri, kekuatan yang sangat dasar. Nah, ini yang tidak dipungkiri, lawan terberat di RS itu adalah bagaimana mereka berebut tentang jenang. Nah, di sini ya Jenang kuwi apa? jenang itu bahasa filosofi Jawa itu, jenang itu hal yang sebelah manis-manis. Nah, dikategorikan kalau untuk umumnya adalah nominal. Disinilah kekuatannya
bahwa mereka tidak terpancing atau tidak goyah dengan hal yang seperti itu. Ya memang Rumah Panggung beberapa event memang hampir seperti itu kayaknya. Iya, Mbak. iya, Dan iya. mungkin bukan spesifik ke entertain, Betul. tapi apa namanya, maksud dari entertain itu tertuang di situ. Malah justru saya menegaskan bahwa Rumah Sepanggung itu selalu memberikan kreativitas kepada seniman-seniman Nusantara kalau memang beliau ini mau memahami tentang Rumah Sepanggung. Sebenarnya banyak yang perlu dicontoh di Rumah Sepanggung. Contohnya, Ya, salah satunya adalah bagaimana kita menjadi rukun sesama seniman. Satu itu menciptakan kreativitas kepada seniman-seniman lain. Bahkan kita mendidik dari mulai terkecil, dari mulai adanya sana. Anak-anak kita libatkan langsung di Rumah Sepanggung. Karena apa? Memang bidikan paling tepat adalah anak-anak untuk menjadikan bagaimana seni sebenarnya seperti apa. Disinilah bahwa Rumah Sepanggung itu membawa suatu dampak. Padahal menciptakannya sangat sederhana sekali dibanding dengan yang lain-lain. Tetapi aura Rumah Sepanggung itu sangat berbeda. Kelasnya sudah internasional. ya kalau Dengan dibilang, skala yang dimainkan dengan sesederhana mungkin. iya benar. Ya memang beberapa kegiatan atau lima yang digagas dan diprakarsai oleh Rumah Panggung itu memang melibatkan dari berbagai macam suku yang ada di Indonesia. Dan kebetulan memang ada dari daerah, Iya. beberapa daerah pengadaan dia terlibat dalam kegiatan tersebut. Tapi memang agak sedikit memang sebuah kompetitor, dan Rumah Panggung sendiri juga memang kita juga butuh sebuah komersial. Betul. Tapi di sisi lain ya seni itu adalah kehidupan. Betul. Memang nggak ada yang lirik sebuah pergerakan, sebuah bentuk apalagi tradisional, Iya. tradisi itu kebanyakan ya kita mungkin kalah lah ya dengan para event organizer yang sudah besar, Iya. yang secara entertain, secara showcase, secara industrial. Ya bersyukurnya kita tidak berpikir ke arah itu. Nah, ini Mas Gek perlu saya perjelas lagi tentang apa yang Mas Gek pertanyakan tentang Rumah Sepanggung yang sesuai dengan pertanyaan. Jadi seperti ini. Ibarat kita bergaul bahwa seni itu adalah kehidupan. Kita bergaul, banyak silaturahmi. Di sini kita tidak membutuhkan apa-apa, hanya berjabat tangan, kita ngobrol, pulang nggak dapat apa-apa. Tetapi suatu saat ada jegler, ada bentuk sesuatu yang kita tidak terduga, itu rezeki. Nah, efek dari itu. Begitu juga Rumah Sepanggung. Rumah Sepanggung adalah punya misi adalah berkarya. Dulu sepuas-puas kita berkarya, menciptakan suatu bentuk kreativitas kepada seniman-seniman yang lain. Di sini, ini silaturahmi Mas. Kita mengaktifkan bagaimana kita benar-benar terjun di dalam dunia seni, bahwa kita menjadi satu bentuk silaturahmi yang dinaungi Rumah Sepanggung. Dan di sini tercipta suatu saat juga nanti mereka akan mendapatkan dampak yang positif, yaitu dampak apa sekarang yang ada di umum di kehidupan kita, yaitu paling jelas itu adalah nominal ataupun rezeki. Nah di sini suatu saat Rumah Sepanggung akan mendapat rezeki yang besar, itu sah-sah saja. Sah. Kan udah Dan diatur, ini memang sudah area ke sana, tetapi area ini tidak buru-buru kita terkam. Kita menjalani proses apa yang ada dulu. Kalau Untuk terburu-buru menciptakan itu. berarti terlalu ambisius. Memang manusia perlu ambisi. Iya. Tapi memang ada koridor yang secara rasa manusiawinya coba untuk mengkulingdaunkan yang terlalu berat. Benar. Dan yang sangat luar biasa memang ya hari ini saya juga banyak pelajaran juga dari Simba. Dalam arti kata seni adalah kehidupan, dan seniman itu memang berkarya dan membuat sebuah hal yang sifatnya silaturahmi. Betul. Karena memang itu memang sudah adat kita ya. Betul, itu sudah secara Iya. refleks gitu ya kita Refleks. Dengan bertemu, apalagi bersilaturahmi lewat karya. Iya. Ya tergantung diri manusianya itu Betul. sendiri. Tetapi saya tidak akan pesimis dengan Rumah Sepanggung. Yang ada selalu berpikiran optimis. Kenapa? Karya mereka ini sudah sangat mendunia. Dan makin mendunia, oke, yang belum
Kenapa saya bilang mendunia? Kalau sanak mereka itu pada bingung dengan mendunianya, boleh saya jelaskan bahwa mendunianya Rumah Sepangu adalah selalu mengawinkan beberapa event Nusantara di situ dengan bentuk 5 karya. Dengan adanya latar 5 sudah mewakili silaturahmi antar Nusantara itu sendiri. Kita sudah merangkul dari Kalimantan, Aceh, Sulawesi, Lampung, dan semua dari Jawa, Indonesia, dan kita sudah gabungkan dengan itu, bahkan kita kolaborasikan dengan berbagai hal yang belum pernah tercipta di kalangan seniman-seniman pada umumnya. Kita memang di Rumah Sepangu ini selalu membuat gebrakan-gebrakan yang memang di luar nalar seniman itu sendiri. Di luar nalar. Benar. Ya karena intinya kita berbuat dengan ketulusan. Betul. Dengan Betul. ketulusan, Iya. ya walaupun tetap sebuah nilai itu sebuah kebutuhan juga. Tapi yang tadi coba saya garis bawahi itu efek. Betul. Itu efek dari hal yang kita perbuat dengan ikhlas. Apapun ikhlas dan rezeki memang sudah diatur. Iya. Ikhlas. Mudah-mudahan gini Mas Ki, apa yang kita bicarakan dan di sanak-sanak yang di luar sana akan memberikan satu bentuk lingkaran pada obrolan kita, mana yang hal terpenting untuk dipikirkan dan mana hal yang terpenting untuk tidak dipikirkan. Oke. Kalau menurut aku tadi sebuah closing statement yang sangat cerdas. Wih, cerdas. Seorang Profesor kali ya. Mbak Sentur yang multi talenta, perupa, pelukis, aktor, ya bagian dari rupa juga artistik. Ibaratnya apa? Pekerja keras juga. Yang tadi yang belum dijalankan cuman penipu. Ya. Karena dia nggak mau jadi penipu. Ya kan? Walaupun gini-gini kadang-kadang saya lakukan itu dan ternyata saya dikepukin pada batin saya sendiri. Karena tidak ada kepuasan. Betul. Tidak ada kepuasan secara ya secara apa spiritual juga. Iya, iya. Karena cara nggak langsung kalau memang kita bukan bicara soal apa ya, ini bukan bisnis. Ya. Walaupun nanti akan ke bisnis juga. Ya. Bisnis di pertunjukan yang kita bisa kelola, kita Ya. bisa coba publish keluar secara aktif dan responsifnya juga lumayan bagus. Dan mungkin gini nggak, kira-kira apakah sesuatu hal yang tadi kita bicarakan ini semuanya berbuat karena ikhlas, tapi kan terkadang ikhlas itu sulit ya untuk dilakukan secara alami, secara natural, secara itu ikhlas di mulut sih mudah. Betul. Nah kira-kira dalam pergerakan Mbak sendiri dalam disiplin keseniannya selama ini kan yang menghasilkan sebuah bentuk karya yang kalau menurut aku dari rupanya juga oke, cuknya luar biasa, aktoran juga oke. Nggak dari keikhlasan itu kira-kira wah aku nggak dapat apa-apa secara nominal, secara materi, tapi aku banyak saudara di luar karena ikhlas itu. Dan kadang-kadang rezeki kan datang dari orang karena melihat skill sampean nih Mbak. Wah aku ingat Sentur nih karena seperti ini. Apakah itu pernah dialami? Ya, ini Mas Ki, saya bersyukur kalau Mas Ki bertanya. Oh ya pemirsa sanak yang ada di sana perlu ketahui bahwa Mas Ki ini adalah benar-benar seniman yang sifatnya adalah ngubrak-ngabrik seniman jalanan ini orangnya. Jadi efek, kembali kepada pertanyaan Mas Ki, bahwa efek yang saya alami sangat luar biasa Mas Ki. Ada segi negatifnya yang banyak kita temui. Artinya bahwa banyak caci maki, cercaan yang dibilang bahwa saya ini seorang yang idealis, orang yang ego, saya orang yang sombong, dan saya tidak mengindahkan keluarga saya atau yang lain-lain. Di situ ini justru sifatnya adalah sifat manusiawi saja sih. Kalau saya jelaskan mungkin waktunya sudah mepet ya. Mepet ya. Cara nggak langsung obrolan kali ini mendapatkan sebuah pencerahan untuk kita untuk berbuat lebih asik lagi. Sekian dari saya, dari Mbah Pur. Semoga kita sehat semua. Salam ngobras untuk kita semua, sanak di sana. Assalamualaikum, salam.
damai.